Pertemuan Adam Ministry dilaksanakan di Sumatera Selatan. Health for Kids di Sumatera Utara disambut dengan meriah. Dan kami juga menyajikan sejumlah berita menarik lainnya hanya untuk Anda. Semuanya tergabung dalam WIN, West Indonesia News, berita dari Gereja Advent Indonesia Barat. Shalom saudara, menemani hari Anda, WIN West Indonesia News hadir menyajikan berbagai berita kegiatan dari Gereja Advent di Indonesia Barat. Bersama saya Eva Retor dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, Seminar Adam Ministry dilaksanakan di Kota Lampung, Sumatera Selatan. Pada tanggal 30 hingga 31 Mei 2025, Adventist Association of Men atau disingkat menjadi Adam Ministry, yaitu wadah para lelaki Advent untuk belajar perannya sesuai Alkitab, dilaksanakan di Sumatera Selatan. Bertempat di Gereja Advent Kedaton 1, acara ini diikuti oleh sekitar 85 peserta yang merupakan para kaum lelaki Advent selampung. Dengan mengambil tema God's Man in the Family atau para pria Tuhan di dalam keluarga, acara ini diisi dengan berbagai motivasi dari para pembicara, seperti Pendeta Rudy R. Baloyo, seorang pensiunan sekretaris eksekutif Divisi Asia Pasifik Selatan yang membawakan materi mengenai The Real Man of God atau pria Tuhan yang sesungguhnya. Serta Pendeta Leonard Mamentu, Direktur Rumah Tangga Uni Indonesia Kawasan Barat dengan topiknya The Man of God as Father, pria Tuhan sebagai sosok ayah. Acara ini didukung dan disambut dengan baik oleh Pendeta Hengki Wijaya beserta dengan istri selaku Ketua Daerah Sumatera Selatan. Tak hanya itu, para peserta juga sangat bergembira dengan adanya kegiatan ini karena memberikan motivasi khususnya para lelaki Advent untuk menjalankan peran yang sesungguhnya sesuai dengan firman Tuhan. Kegiatan Health for Kids sukses diselenggarakan di Kota Medan, Sumatera Utara. Setelah sebelumnya sukses di daerah Sumatera Selatan, kegiatan Health for Kids yang serupa diadakan di Sumatera Utara. Bertempat di Gedung Serbaguna Rumah Sakit Advent Medan, kegiatan ini diinisiasi oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Anak-anak Sumatera Utara dan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2025. Dengan mengambil tema Healthy Children Grow with God atau Anak Sehat Bertumbuh Bersama Tuhan, kegiatan ini diikuti oleh sebanyak 300 orang yang terdiri dari 20 distrik di Sumatera Utara, yaitu Distrik Binjai, Medan Raya, Pematang Siantar, Deli Serdang, Bandar Halifah, Tanjung Kasau, Indrapura, dan distrik lainnya di wilayah Sumatera Utara. Kegiatan ini dibuka dengan parade dari kontingen dari seluruh distrik, dilanjutkan dengan ibadah pembukaan dan sambutan dari para pimpinan acara dan pimpinan di Sumatera Utara. Kegiatan ini dilanjutkan dengan senam bersama dan kemudian pemaparan materi oleh Pendeta Jimmy Havelar selaku Direktur Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat yang memberikan pemaparan mengenai pengaruh gadget terhadap kesehatan mental, otak, dan pikiran anak-anak, serta pentingnya pembatasan penggunaan gadget demi kesehatan jangka panjang. Tak hanya itu, para peserta kemudian dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas pembahasan mengenai seminar kesehatan umum dan seminar kesehatan gigi. Kegiatan ini terasa semakin menarik dengan adanya lomba memasak nasi goreng sehat dan lomba mewarnai yang diikuti oleh para anak-anak. Kegiatan ini ditutup dengan rasa gembira dan senang dengan adanya pemberian penghargaan dan apresiasi bagi para peserta. Kiranya melalui kegiatan ini dapat menjadi media edukatif dan rohani untuk membentuk karakter anak-anak Advent agar menjadi pribadi yang sehat, cerdas, dan takut akan Tuhan. Masih di Sumatera Utara, perayaan Hari Ayah dan Peslani diselenggarakan di Kota Medan. Pada tanggal 14 Juni 2025, daerah Sumatera Kawasan Utara mengadakan Father's Day atau Hari Ayah dan Peslani
Pesta Lagu Rohani Pria Advent. Acara ini diikuti sebanyak 800 orang yang merupakan para pria Advent yang berasal dari Medan Raya dan Deli Serdang beserta dengan keluarga. Dengan mengusung tema Aku Mau Bernyanyi, Aku Mau Bermazmur, Aku Mau Menginjil, acara ini dibuka dengan ibadah sekolah Sabat dengan berbagai lagu-lagu pujian. Rangkaian acara ini dilanjutkan dengan 2 program spesial, yaitu Ayahku Pahlawanku, di mana anak-anak dari 2 keluarga, yaitu keluarga Pendeta Rimon Simanjuntak dan keluarga Bestari Pandiangan, membagikan kesan yang menyentuh mengenai ayah mereka. Dalam sesi Like Father Like Son, para ayah yang sudah lanjut usia turut diundang untuk membagikan kesan dan pandangan mereka tentang figur ayah yang menjadi teladan di masa lalu. Puncaknya, dilakukan pemberian dasi secara simbolis dari para istri kepada suami masing-masing sebagai tanda penghargaan dan kasih sayang di Hari Ayah. Acara ini terasa lebih hangat dengan adanya firman Tuhan dan doa berkat dari Pendeta B. Sitanggang, Ketua Daerah Sumatera Utara, yang menekankan pentingnya peran ayah sebagai imam dalam keluarga, pemimpin rohani, dan pengarah menuju keselamatan kekal di dalam Kristus. Rangkaian acara ini kemudian ditutup dengan berbagai sambutan dan mewakili Uni Indonesia Kawasan Barat, Pendeta Jimmy Havelar menyatakan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan acara ini yang untuk pertama kalinya merayakan Hari Ayah dan Peslanis secara gabungan di wilayah UIKB dan DSKU yaitu Sumatera Utara. Ia juga berharap kegiatan ini dapat menjadi agenda tahunan yang terus berkembang dan menjadi sarana pemersatu serta pembinaan iman bagi para pria Advent. Kebaktian Kebangunan Rohani Penatua diselenggarakan di Aceh Tenggara. Dalam rangka menyukseskan program Harvest 2025, Distrik Aceh Tenggara melaksanakan Kebaktian Kebangunan Rohani Penatua atau KKR Penatua. KKR ini berlangsung dari tanggal 30 April hingga 2 Mei 2025 dan bertempat di Gereja Advent Lau Baleng. Dengan mengambil tema Telah Kutemukan Hidup Baru, KKR ini diikuti sebanyak 50 orang yang merupakan para tamu dan jemaat. Adapun para pembicara yang membagikan firman ialah Ibu R. Boru Sihotang, pelayan perorangan yang membahas mengenai Alkitab, Ibu S. Boru Malau, Ketua BWA, mengenai Sabat, serta Bapak S. Hutagalung, seorang ketua jemaat yang membahas mengenai baptisan. Selain mendengarkan firman Tuhan, para tamu yang merupakan pria ataupun wanita bahkan anak-anak juga diberikan buku sebagai bacaan dan tanda kenangan dari jemaat. Puncaknya, sebanyak 3 orang menerima kebenaran melalui upacara baptisan. Kiranya melalui KKR ini menjadi kekuatan bagi jemaat untuk terus melayani dan mengabarkan pekabaran firman Tuhan. Kita beralih ke Kalimantan Barat. Seminar Harvest 2025 dilaksanakan di kantor daerah Kalimantan Barat. Dalam upaya menyukseskan program Harvest 2025, daerah Kalimantan Barat mengadakan Seminar Harvest 2025. Seminar ini merupakan seminar sosialisasi dan pemaparan strategi terhadap program Harvest 2025, khususnya untuk daerah Kalimantan Barat. Sebanyak 50 orang yang merupakan para anggota jemaat dan para pendeta dari distrik Pontianak, Jemaat Kayu Tanam dan cabang sekolah Sabat Sungai Pinyu mengikuti seminar ini dengan seksama. Adapun pembicara yang turut hadir ialah Pendeta Victor Sinaga, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, yang membawakan materi mengenai panggilan untuk umat Tuhan, serta Pendeta Suginino Asoy, Direktur Sekolah Sabat dan Pelayanan Perorangan dari Divisi Asia Pasifik Selatan, dengan materi mengenai Harvest 2025. Beliau memberikan tantangan bagi para peserta dan jemaat, khususnya di Kalimantan Barat, untuk bersama menjalankan program Harvest 2025. Kiranya melalui kegiatan ini, wilayah Kalimantan Barat dapat terus maju, terutama bersama menjalankan program Harvest 2025 untuk mengenalkan kebenaran bagi banyak orang dan membawanya ke dalam kebenaran. Kita ke berita pendidikan. Conference Jakarta meresmikan sekolah Advent di daerah Jongkong. Sebagai langkah nyata gereja dalam mendukung pelayanan dalam bidang pendidikan,
Gereja Advent Sion Alam Indah yang berada di bawah naungan Conference Jakarta menunjukkan komitmennya dalam mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan. Hal ini sejalan dengan keputusan Majelis Jemaat pada tanggal 3 Februari 2024 mengenai penetapan pendirian Sekolah Gereja Advent Sion Alam Indah. Hingga pada akhirnya, tepat pada hari Minggu, tanggal 22 Juni 2025, dilaksanakanlah peresmian dan pembukaan Sekolah Advent Jonggol yang berjenjang di tingkat pendidikan KB atau TK, yaitu kelompok bermain atau taman kanak-kanak. Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak yang turut memberikan dukungan dan semangat, termasuk tokoh-tokoh masyarakat setempat, perwakilan komunitas warga, serta organisasi Kawanua yang diwakili oleh Julian Ratun III. Tak lupa turut hadir pula pimpinan Conference Jakarta, yakni Pendeta Poltak Sihombing selaku Ketua Conference Jakarta bersama sejumlah pimpinan departemen. Dalam khotbah peresmiannya, Pendeta Poltak Sihombing menekankan pentingnya keberadaan sekolah ini sebagai berkat bagi masyarakat sekitar. Beliau juga mengajak majelis jemaat, dewan sekolah, guru, hingga staf untuk senantiasa menjaga persatuan, semangat kerja, dan komitmen pelayanan demi kemajuan sekolah secara berkelanjutan. Hingga berita ini diturunkan, PAUD Advent Jonggol telah memiliki 8 calon siswa dan diharapkan jumlah ini akan terus bertambah seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang ditawarkan. Kiranya dengan peresmian Sekolah Advent Jonggol ini menjadi tonggak penting dalam pelayanan gereja melalui dunia pendidikan serta membuka harapan baru bagi masyarakat sekitar untuk memperoleh pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Berita peresmian sekolah tadi menutup jumpa kita hari ini. Kami selalu terbuka dan menerima berbagai berita dari jemaat ataupun daerah Anda untuk ditayangkan dalam program WIN. Anda dapat menghubungi Direktur Komunikasi dari masing-masing daerah Anda yang telah kami tetapkan menjadi koresponden kami untuk Anda dapat mengirimkan berita dan kami tayangkan dalam program WIN. Mari bersama kita menyukseskan program Harvest 2025, satu keluarga, satu jiwa, dan satu tahun. Akhir kata, saya Eva Retor beserta dengan tim yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa minggu depan hanya di program WIN, West Indonesia News. Stay informed, inspired, and in faith. Shalom, Tuhan memberkati.